masih menyikat duka bagi keluarga. Wasnadi nampak tak kuasa kala mengingat peristiwa yang dialami oleh putrinya. Pria 55 tahun itu merupakan ayah dari Vina. Bahkan Wasadi masih ingat betul kala melihat langsung bagaimana detik-detik Vina menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu Wasdi melihat putrinya saat berada. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak membayar. Oke, langsung aja kita menonton. Enjoy. Guys, welcome to my channel gaming ya. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas sebuah kisah ya guys ya. Ini kisah nyata guys, ini lagi viral-viralnya banget guys. Bahkan youtuber seperti Kamar Jerry, seperti ya pokoknya banyak lah yang membahas ini guys. Dan di sini guys gue akan sedikit mengulas kisahnya gitu kan. Mungkin kalian bisa tonton tengok itu kan videonya. Ini viral banget guys, sumpah guys. Dan itu kisahnya tentang Vina guys ya. Vina di Cirebon guys. Dan ada juga ada filmnya juga guys. Judulnya itu Vina Sebelum 7 Hari guys. Dan ini itu banyak ngeritik tentang netizen gitu mengkritik tentang film ini guys. Bahkan banyak youtuber juga yang membahas kayak gini, yang membahas itulah intinya, membahas tentang film itu guys. Oke, dan di sini gue akan mengulas sedikit tentang ceritanya si Vina ini guys. Dan jangan lupa juga guys ya, belum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Ya, tunggu like, comment, dan subscribe guys. Pokoknya like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram gue guys di sini. Oke, linknya ada di deskripsi guys ya. Langsung aja kita bahas di orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibanturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarak tadi Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede
nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup terus Dede Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama papanya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya, Mbak percaya deh, percaya, percaya. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Dendam Mbak. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh dikelimis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Eki dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Eki tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina di itu. Eki aja nggak pernah nyentuh Vina. Vina Sebelum 7 Hari merupakan film yang singkat dari kisah nyata. Film tersebut diambil dari kejadian tragis yang dialami seorang gadis asal Cirebon bernama Vina. Vina bersama kekasihnya Ricky atau Eki dibunuh secara sedih oleh kawannya geng motor pada tahun 2016 silam. Bahkan Vina yang saat itu masih berusia 16 tahun juga sempat dibunuh secara tragis oleh para pelaku. 8 tahun berlalu, kisah tragis yang dialami Vina masih menyikat duka bagi keluarga. Wasnadi nampak tak kuasa kala mengingat peristiwa yang dialami oleh putrinya. Pria 55 tahun itu merupakan ayah dari Vina. Bahkan Wasadi masih ingat betul kala melihat langsung bagaimana detik-detik Vina menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu Wasdi melihat putrinya saat berada di rumah sakit. Awalnya Wasdi sendiri mendapatkan kabar mengenai Vina dari saudaranya. Wasnadi mendapat informasi tersebut sekitar pukul 1 malam. Waktu itu saya dapat informasi jam 1 malam. Ada saudara yang mengasih kabar posisi Vina waktu itu sudah di rumah sakit, kata Wasnadi saat berbincang dengan Detik Jabar di kota Cirebon, Rabu 15/5/2024. Mendapatkan informasi itu, Wasnadi pun langsung bergegas mendatangi rumah sakit untuk melihat langsung kondisi putrinya. Tibanya di rumah sakit, Wasnadi mendapati Vina masih bernyawa dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Satu menit kemudian, Wasnadi pun melihat putri kesayangannya menghembuskan nafas terakhir. Vina meninggal di pelukan sang ayah dengan kondisi penuh luka. Kondisinya sudah parah. Waktu saya lihat kondisi masih bernafas, mungkin sekitar 1 menit. Habis itu udah nggak ngasih respon. Saya panggil udah nggak respon, kata Wasnadi. Waktu itu saya peluk. Waktu itu saya sendiri juga hampir pingsan karena memang
nggak kuat sedihnya. Ucap Wasadi saat mengenang putrinya kesayangan itu. Saat ini, Wasnadi pun berharap agar para pelaku yang melakukan aksi pembunuhan terhadap putrinya dapat segera ditangkap dan diadili. Sebab hingga kini masih ada 3 pelaku yang masih buron. Kisah tragis yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki, terjadi pada 27 Agustus 2016 pada pukul 10 WIB. Jasad keduanya ditemukan tergeletak di Flower atau jalan layang di desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum dipastikan jika kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya adalah kasus pembunuhan, awalnya polisi menduga Joli itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun beberapa waktu kemudian polisi mengungkap jika ada yang alami Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan. Polisi menemukan luka mencurigakan pada tubuh korban. Setelah itu, polisi juga mendapatkan laporan dari teman korban tentang peristiwa yang dialami Vina dan Rizky. Sebelum keduanya ditemukan meninggal dunia, berangkat dari dari hal tersebut, polisi pun menyatakan jika keduanya merupakan korban pembunuhan. Polisi kemudian berhasil meringkuk pada pelaku yang terlibat dalam kejadian itu. Para pelaku merancang agar aksi kejadiannya tidak diketahui oleh polisi. Oleh para pelaku, kedua korban dibaringkan di atas aspal agar seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, akal bulus para pelaku untuk menutupi jejak kejahatannya akhirnya terbongkar. Ada 11 orang yang diduga terlibat dalam kejadian ini. Dari 11 orang itu, 8 orang diantaranya telah diangkat dan diadili, sementara 3 pelaku lainnya hingga kini masih buronan. Kasus ini pun kembali jadi sorotan usai kisah yang dialami Vina diangkat ke layar lebar atau difilmkan. Polda Jabar menyatakan akan terus memburu para pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang masih buronan. Dirut Konser Kriminal Umum pada Jabar Kombes Pol Surawan menegaskan kasus tersebut masih didalami kepolisian. Sarawan juga memastikan penggerakan ketiga DPO ini mesti terus dilakukan. Pihaknya akan melakukan segala upaya agar seluruh pelaku pembunuhan yang masih buron dapat cepat tertangkap. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 pelaku cepatnya dan kita upayakan menangkap, katanya.